Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Sebelum melakukan pembelajaran, Bu Irna akan mengadakan presensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Iya, alhamdulillah semua sudah masuk ya. Walaupun di masa pandemi kita mengadakan pembelajaran secara daring. Anak-anak tetap jaga kesehatan. Baiklah, sebelumnya silahkan ketua kelas memimpin doa. Silahkan Sesa dipimpin doanya. Nih, berdoa mulai. Anak-anak, pada pembelajaran kemarin kita telah mempelajari wujud benda. Nah, sekarang kita lanjutkan pada tujuan pembelajaran kali ini. Dengan mengamati video pembelajaran, maka siswa dapat mendeskripsikan sifat-sifat benda. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, maka siswa dapat menyimpulkan sifat-sifat benda dengan tepat. Nah, sekarang coba perhatikan wujud benda padat, cair, dan gas. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh benda padat, cair, dan gas? Air, kecap, udara dalam galon. Iya. Anak-anak, coba perhatikan bagan perubahan wujud benda tersebut. Anak-anak, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video pembelajaran di YouTube yang linknya sudah Ibu kirim di WA Group ya anak-anak. Hai, pertemuan kali ini Ibu Ernawati akan membahas tentang wujud benda tema 3 subtema 2. Nah, sekarang apa sih pengertian dari wujud benda itu? Wujud benda adalah isi dari suatu benda atau zat. Jika kita menyentuh atau memegang suatu benda, maka kita akan dapat merasakan bentuk dan wujudnya. Nah, sekarang apa jenis-jenis wujud benda itu? Penasaran bukan? Yuk kita bahas bersama. Wujud benda itu ada satu, benda padat, kedua, benda cair, dan ketiga, benda gas. Nah, siapa yang sudah pernah tahu ke semua benda itu tadi? Yuk kita bahas lagi. Benda padat itu adalah benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk-bentuk tertentu. Berdasarkan kekerasan dan kelenturannya, benda padat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Benda padat yang keras dan berat, misalnya besi dan batu bata. Yang kedua, yaitu benda padat yang keras dan ringan, contohnya kapas, kain, dan batu apung. Yang ketiga, yaitu benda padat yang lunak, contohnya kasur, busa, dan karet. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri benda padat? Benda padat itu bentuk dan volumenya tetap, menempati ruang dan memiliki berat, dapat dirubah dengan cara-cara tertentu. Sekarang kita beralih ke benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap, menyesuaikan bentuk sesuai tempat yang didiami, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, sekarang apa ciri-ciri benda cair itu? Ciri benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat, tapi volumenya tetap. Yang kedua, permukaannya akan selalu datar dan menempati ruang. Yang ketiga, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Yang keempat, memiliki berat. Dan kelima, menekan ke segala arah dan dapat melarutkan segala macam berbagai zat. Itulah ciri-ciri dari benda cair. Sekarang, ciri-ciri benda cair yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain prinsip zat cair yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Biasanya dipakai untuk mengalirkan air dari toren ke bak mandi yang ada di bawah. Nah, beberapa zat padat dapat dilarutkan oleh zat cair seperti gula dan garam. Ya, zat yang dilarutkan disebut zat terlarut, sedangkan zat yang melarutkan itu disebut sebagai pelarut. Adapun kalau campuran atau lebih zat yang sama disebut larutan. Zat cair yang meresap melalui celah-celah kecil dapat dimanfaatkan pada saat pemakaian lampu minyak dan kompor minyak. Permukaan zat cair yang selalu mendatar
dimanfaatkan oleh tukang bangunan untuk mengukur ketinggian yang sama, seperti pemasangan ubin dan batu bata dan lain-lain juga. Sekarang contoh benda cair, itu ada air sumur, susu sapi, sari jeruk, sirup, sabun cuci piring. Nah, coba sebutkan yang lain. Kamu boleh loh sebutkan yang lain. Yang ketiga, kita bahas tentang benda gas. Benda gas adalah suatu benda yang punya volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Hampir sama ya dengan cair, tapi beda loh. Satu, bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk atau volume tempatnya. Yang kedua, memberikan tekanan ke segala arah dan mempunyai berat. Yang ketiga, tidak dapat terlihat dengan kasat mata, tapi bisa dirasakan. Nah, inilah bedanya antara benda gas dan benda cair. Contoh benda gas yaitu 1. Uap air. Yang kedua, uap knalpot motor. Yang ketiga, asap pembakaran. Keempat, pakaian yang kering setelah dijemur. Dan kelima, air. Apa saja wujud-wujud benda dan sifat-sifatnya serta perubahan wujud benda tersebut. Nah, sekarang coba apakah ada yang perlu ditanyakan hari ini anak-anak? Ya, sekarang apa kesimpulan pembelajaran kali ini? Iya. Coba sebutkan. Iya, betul. Pada pembelajaran kali ini kita telah mempelajari apa saja? Iya, betul, wujud benda. Apalagi? Ya, anak-anak, setelah kalian mempelajari pembelajaran, anak-anak silakan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang telah Ibu kirim linknya di Google Form. Jangan lupa untuk menuliskan nama ketua kelompok dan anggotanya ya. Evaluasi, silakan anak-anak membuka tautan link yang telah Ibu kirim di grup WA. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini apa saja yang telah kita pelajari? Iya, betul, tentang sifat-sifat benda. Apalagi perubahan wujud benda. Sekarang anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Alhamdulillah anak-anak tetap bersemangat. Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, silahkan ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Coba Sesa, silahkan dipimpin doa penutupnya. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Sesa. Sekian pembelajaran kali ini, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses ini dinamakan dengan proses mengembun. Gimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti? Pasti dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.